Angkutan umum kini menjadi salah satu tempat penyebaran COVID-19. Hal ini diketahui dari data pasien yang dirawat di Rumah Sakit Wisma Atlet. Dari 944 pasien yang dirawat, 62% diantaranya adalah pengguna transportasi umum. Kepala Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo menyatakan peningkatan tersebut terjadi sejak pemerintah DKI Jakarta memberlakukan aturan ganjil genap. Aturan tersebut menyebabkan pengguna transportasi umum mengalami peningkatan, di mana untuk kereta api sebesar 3,5% dan Transjakarta sebanyak 6-12%. Doni meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi kembali kebijakan ganjil genap. Selain itu, Satgas Penanganan COVID-19 juga telah berkomunikasi dengan kementerian untuk mengingatkan pegawainya agar mengurangi penggunaan transportasi umum. Selain transportasi umum, masyarakat yang terpapar COVID-19, persentase terbesarnya berasal dari penggunaan masker yang tidak sesuai standar. Penularan juga terjadi ketika seseorang tidak menerapkan protokol kesehatan pada saat makan. Doni mengatakan salah satu cara mencegah penularan COVID-19 di Indonesia adalah meningkatkan kewaspadaan dan disiplin dalam penggunaan masker. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Angkutan umum sebagai tempat penularan COVID-19 itulah topik kita di Morning Talks pagi hari ini. Untuk membahasnya, kita terhubung dengan pengamat transportasi Joko Setiawarno. Dan Anda juga bisa berpartisipasi pemirsa dengan menghubungi nomor telepon yang nanti akan ada di layar televisi Anda. Pak Joko, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini Pak Joko. Ini hari ini ada kegiatan Pak? Saya sedang di Jogja ini. Di Jogja. Ini akan pergi-pergi nggak hari ini? Pakai angkutan umum atau pakai kendaraan pribadi? Saya menggunakan kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi. Nah ini kan menarik sebetulnya. Makin mengkhawatirkan kalau di daerah begitu. Ada kekhawatiran Pak Joko untuk menggunakan kendaraan umum? Ya khawatir itu kalau angkutan umumnya yang tidak diawasi oleh pemerintah. Oke. Ini jadi seperti... kalau di Jakarta itu kan kalau Jakarta itu dapat dikatakan itu MRT, LRT Jakarta itu kan ada intervensi pemerintah di sana ya. Namun kalau di daerah ini ya bis AKDP atau travel itu nampaknya ya belum ada intervensi untuk mengawasinya itu. Artinya ada kekhawatiran penerapan protokol kesehatannya itu tidak diterapkan dengan baik. Betul, itu yang sebenarnya bukan hanya saya saja, termasuk juga warga juga seperti itu. Makanya kalau di Jawa Tengah itu kami diskusikan seminggu yang lalu itu ada sekitar penurunan yang masih beroperasi sekitar 38% saat ini. Ya. Dalam bulan yang sama dibanding bulan tahun yang lalu ya. Pak Joko, ini ada satu pernyataan dari Pak Doni Monardo sebetulnya yang menurut saya juga perlu mendapat perhatian ya. Bahwa 944 pasien yang dirawat di Wisma Atlet, mereka yang terpapar COVID-19 itu 62%-nya merupakan pengguna jasa transportasi umum. Ini sesuatu yang sebetulnya sudah diprediksi sejak awal ya? Atau bagaimana Pak Joko? Ya, seperti itu menurut saya memang dari awal akan ada nanti dari transportasi umum itu menjadi salah satu sumber penularan juga ya. Karena transportasi umum di Indonesia kan bervariasi. Ya, kalau di Jakarta aja kita lihat ada KRL, ada MRT, kemudian Transjakarta, ada LRT, ada Ojo juga, ada Mikrolet, ada angkot, kemudian ada mungkin Metro Mini sebagian. Nah, itu adalah bagian dari transportasi umum. Bisa juga dia yang transportasi umum kalau dari kawasan rumah mungkin dia berombongan menggunakan angkutan-angkutan sewa, ada seperti itu juga. Mereka mengerti itu angkutan umum juga. Gitu. Jadi saya pikir angka 62% itu masih global ya. Dan itu sebenarnya bisa dirinci dari yang penularan itu dia menggunakan apa yang disebut umumnya aja tadi Ojo, Transjakarta dan sebagainya, sehingga kita punya gambaran yang real. Transportasi jenis apa yang cukup banyak menularkan itu. Artinya sebetulnya ini memang belum ada pernyataan jelasnya mereka itu terpaparnya di angkutan umum jenis apa. Tapi memang semenjak penerapan ganjil genap di Jakarta, ini ada peningkatan pengguna
Komuter Line dan juga Transjakarta. Ini kan sebetulnya belum tentu mereka tertular di sana ya Pak Joko. Karena pengguna Komuter Line dan juga pengguna Transjakarta bisa jadi juga menggunakan apa istilahnya feeder atau apapun, angkutan umum yang lebih kecil, angkot dan segala macam, atau juga mungkin online, terus kemudian mereka menggunakan Komuter Line dan juga Transjakarta. Begitu nggak kira-kira Pak Joko melihatnya? Ya, jadi itu sebenarnya angka ini menarik secara umum ya. Ya. Tapi harusnya bisa diperjelas lagi kalau dia dari rumah, kalau dia gunakan KRL menuju stasiun dia naik apa? Ya, nah kemudian nanti setelah sampai stasiun dia gunakan apa lagi, itu harus lengkap datanya. Kalau datanya lengkap seperti itu, setidaknya membantu pemerintah juga, terutama bagi Kementerian Perhubungan yang membantu dan di DKI juga untuk lebih mengawasi angkutan-angkutan yang ada sesuai dengan kewenangan mereka. Tapi kalau angkanya global seperti itu, ya susah juga. Benar nggak KRL atau Transjakarta atau angkot atau ojol ya. Ini harus diperjelas juga. Tapi bisa nggak kalau diambil satu korelasi antara penerapan ganjil genap dengan peningkatan pengguna transportasi umum? Bisa. Cuman di jam apa? Ya, kita lihat jamnya jam berapa dia menggunakan itu, gitu kan? Karena kalau KRL itu kan sibuknya dari pagi, terutama hari Senin kan, antara jam 6, jam 9 lah cukup sibuk, jam 5 sampai jam 8 cukup sibuk di asal perjalanan gitu kan ya, Bogor misalnya. Nah itu peningkatannya jam berapa? Apakah setelah itu? Karena di atas antara jam 9, jam 3 itu ya normal-normal aja. Apakah di situ terjadi peningkatannya? Oke. Nah karena ini kan Pak Doni Monardo juga meminta agar ada evaluasi penerapan ganjil genap di DKI Jakarta, karena ini agak menarik sebetulnya Pak Joko. Di awal saya ingat betul ketika ganjil genap itu kembali diterapkan, alasannya adalah untuk membatasi gerak warga. Nah kalau menurut saya pada saat itu justru bukannya membatasi, tapi membuat peralihan penggunaan transportasi. Nah, dari angka ini sebetulnya boleh nggak kita tarik kesimpulan bahwa tujuan penerapan ganjil genap di DKI Jakarta itu tidak sesuai dengan harapannya? Artinya gini, ganjil genap itu kan salah satu instrumen dari manajemen lalu lintas untuk membatasi gerak kendaraan pribadi. Biar orang berpindah angkutan umum, tapi bukan instrumen untuk orang tidak bekerja, atau kerja di rumah. Itu agak jauh berbeda ya. Agak berbeda. Namun ya karena kemampuan dari DKI hanya bisa seperti itu, ini memang perlu bantuan instansi lain, harusnya kerjasama katakanlah dengan BPTJ, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Ini kan kewenangannya lebih besar. Karena pergerakan di Jakarta itu juga kan hanya lokal Jakarta, namun ada pergerakan mobilitas dari Bodetabek, Bogor, Tangerang, Bekasi itu, Depok, kan itu yang tiap hari ke Jakarta. Itu yang menjadi kewenangan dari BPTJ untuk mengelola itu. Nah, ketika umpamanya sekarang KRL itu kapasitasnya dia itu paling 40% lah. Kita lihatnya satu kereta, istilahnya kalau masalah dengannya gerbong ya, itu sekarang hanya bisa dimuati 74 atau 78 ya, sekitar itu ya. Orang. Kondisi normal sebelum pandemi itu bisa 200 orang, berarti kan sekitar sepertiganya aja hanya bisa. Nah artinya ini harus ada penambahan kapasitas angkutan umum. Ya karena kalau menambah kapasitas KRL, kemudian menambah jam lagi, headway-nya diperpendek, ini nggak mungkin karena sudah maksimal, terutama jalur Jakarta sampai Bogor Jakarta. Ya, nah tapi tadi penambahan kapasitas angkutan apa? Pilihannya ya dengan bus. Nah, makanya kalau pagi-pagi nggak ada tambah bus gratis, ya. Kan BPTJ itu dia ada penambahan rute-rute angkutan umum bus Jabodetabek Residence. Jadi dari kawasan-kawasan perumahan itu yang menarik. Ya, jadi masyarakat di kawasan perumahan tidak perlu berbondong-bondong ke stasiun kereta, dia menunggu aja di kawasan perumahan-perumahan itu bus-bus yang bisa mengangkut mereka ke Jakarta. Itu yang bisa diperbanyak sebenarnya kapasitas itu, dan itu memungkinkan sekali. Di mana sekarang banyak perusahaan angkutan umum
tidak beroperasi, ya diminta aja mereka mau operasikan itu. Oke. Dan tarifnya pun saya lihat antara 20-25 ribu sekali berangkat tuh masih masuk lah untuk kelompok-kelompok di kawasan perumahan mewah gitu ya. Mungkin kalau perumahan yang sedang aja bisa di bawah antara 10-15 lah, sisanya mendapat subsidi umpamanya gitu kan. Atau pengalihan subsidi. Ini memungkinkan seperti itu bisa dilakukan. Tapi tentunya ini kewenangannya bukan di Sub DKI, tapi sudah di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Oke. Tapi Pak Joko, ketika ganjil genap diterapkan tadi, kalau Pak Joko bilang kan memang tujuannya adalah untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum, gitu ya Pak ya? Bukannya untuk membatasi gerak warga. Artinya penerapan ganjil genap di masa pandemi seperti sekarang itu justru menambah resiko terjadi penularan. Boleh nggak kalau saya katakan begitu? Ya, kalau dia pilihannya angkutan-angkutan umum yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Contohnya? Ya, contohnya naik angkot. Angkot-angkot yang kalau Jaklingko kan dia masih di bawah naungan Transjakarta, mendapat subsidi, ada batasan penumpang. Tapi kalau angkot-angkot yang manajemennya sifatnya pribadi, itu memungkinkan terjadi. Oke. Ya, yang kalau dia menggunakan ojol umpamanya. Karena masyarakat DKI anggap ojol juga angkutan umum yang sifatnya privat gitu ya. Itu juga kalau saya lihat ojol-ojol di Jakarta itu meskipun kampanye dari aplikatornya menggunakan disemprot sebagainya, tapi realita yang saya perhatikan itu tidak seperti itu. Ya, kan helmnya pun ya mungkin asal ya karena kebutuhan juga ya. Nah, kemudian bisa juga mereka sering ada sekelompok masyarakat yang berangkat bersama. Ya, bersama-sama carpooling lah istilahnya itu di kawasan perumahan. Nah, itu juga tidak dapat pengawasan dari pemerintah. Namun mungkin kalau carpooling karena itu masyarakatnya yang akan saling menjaga mungkin agak bisa terpelihara lah, mereka juga menjadi sumber kluster untuk penularan. Namun angkot-angkot yang sifatnya pribadi itu memungkinkan juga, makanya kenapa angkutan umum itu berbadan hukum salah satunya adalah pemerintah itu dapat mengawasi, ya, dapat mengontrol, kemudian di saat-saat seperti ini ya bisa memberikan subsidi juga. Tujuannya ke sana. Pak Joko, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.